Baik, kita akan lanjut ke sesi 2. Nanti saya akan kasih contoh sedikit tentang green screen, gitu ya. Ini green screen, nanti bagaimana Anda membuat video supaya tampilannya lebih menjadi menarik, gitu ya. Oke, nanti. Ya, saya akan membuat green screen, contoh green screen. Ini ada contohnya, ini banyak sekali ya. Atau nanti Anda juga bisa buat menggunakan kain hijau, lalu Anda membuat rekamannya di depan kain hijau, ada video green screen namanya, atau Anda merekam menggunakan HP juga bisa, ya. Nah, ini misalnya backgroundnya, ini saya akan letakkan di track 1, gitu ya. Lalu videonya saya tambah lagi video track 2. Jadi, misalnya ini adalah singa yang sedang berjalan di kota, ya. Nah, ini misalnya saya hanya ambil sampai sini saja, panjang sampai kira-kira di sini saja, saya potong. Ya. Backgroundnya juga saya tarik sama, ya. Lalu saya kembali ke awal. Nah, supaya singanya ini terkesan sedang berjalan di kota, maka green screen-nya akan saya buang. Caranya saya tinggal klik di sembarang tempat yang video green screen ini, klik kanan, lalu saya pilih di sini green screen, ini ya, atau Ctrl Alt G, green screen, ya, maka dia akan terlihat backgroundnya hilang. Ini Anda bisa pertajam set colornya ini. Jadi, lalu macannya ini Anda bisa klik di sini, ya. Anda bisa perkecil sesuai dengan yang Anda inginkan. Ya, Anda bisa geser. Misalnya Anda geser di mana, di sini. Ya. Ya. Oke. Maka yang terlihat macannya seperti nanti kalau di play dia akan berjalan di taman kota itu, ya. Atau misalnya saya tambahkan lagi di sini ada yang sedang menari ini, saya taruh di track 3. Mau di add video track 3, ini yang orang sedang menari, saya taruh di sini, ya. Lalu saya lihat, ya, saya klik kanan, saya bisa jadikan green screen juga di sini, screen-nya. Kemudian saya klik, saya atur cropping-nya. Ini bisa di cropping, juga bisa di misalnya kalau saya mau cropping, saya bisa tinggal diklik kanan saja nanti, ya, supaya nanti kalau minimize-nya tidak terlalu besar. Klik kanan, saya sini ada crop. Nah, crop saya play dulu supaya kelihatan. Kemudian saya kecilkan di sini. Ini cropnya rasio, jadi original rasionya saya rubah dulu menjadi custom supaya bisa geser kiri dan geser kanan. Oke, begitu saya oke, maka croppingnya sudah jadi. Ini saya tinggal bisa klik geser, ya. Bentar, saya tinggal taruh di sini. Lalu ini saya copy lagi, karena ini nggak sampai habis di sananya, saya copy aja, saya taruh di sini, saya paste. Sorry, saya ulang, ya. Oke, jadi saya paste-nya di sini, taruh di sini, taruh di atasnya ini.
Nah, kemudian saya cek, kalau saya jalankan, saya play, Anda lihat di situ. Cuma orangnya ini masih ada, belum bersih green screen-nya, jadi saya harus green screen ulang, offsetnya ini saya tambah, supaya dia tidak kelihatan. Ya. Begitu saya play, maka ini gabungan dari beberapa video tadi. Ini green screen-nya tadi karena ada cropping, saya coba sering saya kasih saja. Ini saya taruh di track 3. Saya geser sini. Ya. Green screen-nya saya buang, untuk buang green screen untuk tinggal di sini green screen, ya. Banyak di terang, digeser, ya. Oke, kita putar. Ya, itu cara membuat teknik green screen, ya. Jadi nanti Anda bisa buat backgroundnya bebas, yang penting Anda rekamannya ditaruh kain warna hijau, ya. Nah, biasanya kalau orang mau bikin film, sepertinya sedang berjalan di atas sungai, di atas titian gitu, sebenarnya dia syutingnya di studio aja itu, hanya belakangnya layar biru lalu nanti digabungkan. Ya. Nah, untuk green screen ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kakak dan abang? Boleh nanya? Boleh? Ya, silakan. Ika lagi kak dari Pamulang. Mau tanya kak, itu tadi untuk dapatkan green screen itu kita ngambil foto live kita taruh di green screen atau ada kita ambil dari Google green screen? Mana ya kak? Sih belum paham tadi maksudnya. Green screen itu kita bisa bikin rekaman sendiri dengan backgroundnya itu kain warna hijau, gitu. Atau kalau kayak yang macan itu saya cari di YouTube di. Oh iya baik. Nanti tinggal ketik aja misalnya video green screen itu macam-macam banyak, yang kari dan sebagainya, begitu. Nah, green screen itu bisa artinya backgroundnya nanti bisa diganti, ya. Kira-kira gitu. Jadi nanti kakak misalnya ngajar sekolah minggu, syuting pakai HP-nya itu pakai layar di kain hijau. Nah, nanti waktu di Filmora diedit, backgroundnya diganti seperti di depan gereja bisa. Kakak untuk gerejanya begitu. Kira-kira gitu. Ya kayak. Berarti kalau misalnya untuk merubah green screen tadi itu pada saat video yang sudah hijau itu kita tampilkan di Filmora, di videonya itu yang kita klik kanan ya kak ya? Iya, klik kanan tinggal pilih green screen. Ya. Yes, ya. Makanya kalau di televisi kan suka lihat kita ini orang penyiar berita, ini sepertinya dia di depan studio ada gambar TV apa, itu sebetulnya belakangnya itu video, gitu ya. Backgroundnya itu sebetulnya virtual istilahnya itu, bukan background asli. Kira-kira gitu. Ya. Jelas untuk green screen? Ada pertanyaan? Makasih kak. Berarti maaf kak mau tanya, berarti semua video yang kita ambil misalnya dari HP, kalau kita masukkan ke Filmora bisa kita ubah jadi green screen? Selama rekamannya belakangnya hijau atau biru polos, itu bisa. Oh, kalau belakangnya backgroundnya nggak bisa ya kak ya? Nggak bisa dia dibuang, gitu ya. Jadi kalau kakak ada tembok hijau, itu kakak bisa rekaman di situ di depan itu backgroundnya kan hijau tuh. Nah nanti begitu dimasukkan Filmora,
itu backgroundnya bisa dibuang, bisa dihapus, tinggal disisipin backgroundnya mau apa, mau video, mau gambar, boleh. Atau misalnya ada video mobil sedang berjalan, lalu kakak shootingnya di depan gambar kain sedang berlari begitu. Nanti itu dijajarkan dengan mobil itu sepertinya kakak sedang berlari di samping mobil itu, kira-kira gitu. Oh iya, makasih Kak. Pak Idra, Ya. ada kriteria hijaunya, maksudnya hijau apakah hijau yang terang atau gelap? Soalnya saya kan dindingnya hijau, cuma waktu itu diedit bikin master dengan latar belakang layar yang lain nggak masuk gitu. Apa karena juga di lightingnya ya, maksudnya karena lampu juga kali ya. Saya pakai chrome kan, itu nggak masuk, tiba-tiba muka saya nggak kelihatan, langsung muka saya gelap. Hijaunya Ada layar di hijaunya Kenapa? hijau, yang penting polos hijaunya. Hijaunya iya, mestinya kebetulan dinding rumah nih hijau. Cuma waktu diedit kita dikisin master dengan mau pakai background yang ada di Kin Master itu kan dia mesti di chrome kan. Master, kalau Master ya kremo. Itu kalau di chroma key namanya. Iya, chroma key itu nggak muncul latar belakangnya, kecuali latar belakangnya warnanya putih. Tapi kalau latar belakangnya itu awan atau mungkin laut, itu dia malah nggak muka saya itu nggak kelihatan gitu. Ada videonya kakak kirim di grup deh, saya atau webinar saya nanti saya coba kasih contoh dikit supaya saya hasil rekaman yang backgroundnya hijau. Hijau. Aja kan ya. Backgroundnya hijau, video pendek aja misalnya, kirim di sini, nanti saya coba bikinkan. Coba ya, makasih ya Pak. Oke, sambil nunggu yang ini kiriman videonya, ada pertanyaan lain? Ya, ada pertanyaan lagi Kakak dan Abang? Aku Kak. Boleh yang podcast yang tadi juga kalau masih kurang jelas boleh ditanya lagi. Ya, yang ini dong Kak, sebentar Kak, mau menambahkan aja Kak. Saya ada ini aja sih teman-teman, kalau mau coba pakai green screen pengalaman kami, jadi item atau tools app yang kita gunakan itu jangan pakai warna hijau juga, akan hilang dia. Jadi misalnya kalau bunga ada daunnya itu misalnya nanti kan bunga-bunganya itu kan hilang gitu. Iya. Jadi gunakan tools yang kita pakai itu jangan warna hijau lagi karena akan hilang. Misalnya ikan nih, misalnya belakangnya ekornya hijau, itu kan nggak ada ekornya kelihatan nanti di video yang kita rekam itu ya. Gunakan aja Kak Julita, terima kasih Kak. Ya, makasih kami. Ya nanti kalau banyak warna hijaunya diakalin dengan blue, dengan blue screen, kira-kira gitu. Ya. Ada lagi teman-teman? Mungkin tadi di sesi 1 juga ada yang kurang jelas. Boleh ditanya lagi di sini. Sebelum nanti kita latihan membuat video ya Kak. Saya mau tanya, kakak-kakak kalau bikin cerita sekolah minggu, kalau saya terbiasa pakai, saya susun di PowerPoint gitu ya. Lalu kalau saya untuk di-share misalnya gitu, saya convert jadi video PowerPoint-nya itu otomatis. Tapi kalau saya gunakan untuk KKR, pelayanan anak, ajar, itu saya convert ke PowerPoint. Nah selama ini mungkin bisa berbagi kendala atau mungkin pengalaman menyiapkan materi untuk ngajar. Nanti saya bisa koreksi atau bantu tidak, atau saya juga bisa belajar dari kakak-kakak kan. Silakan Kak. Ya. Ada lagi teman-teman atau kita boleh lanjut aja Kak, nanti sambil jalan. Lanjut. Ya, lanjut aja Kak. Ya, jadi ini tadi fasilitas green screen ya. Jadi mudah sekali untuk diaplikasikannya, Anda tinggal selip-selipkan saja. Yang ini efek-efeknya juga, misalnya kalau nanti Anda bikin videonya ternyata agak gelap gitu.
Nah, ini tinggal dikasih efek di sini. Nih, ada pencahayaan yang bisa Anda pilih yang terang gitu ya. Ada bright and light ini tinggal Anda taruh di sini. Ya. Jadi videonya akan kelihatan lebih cerah. Anda tinggal tarik sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira gitu. Ya. Jadi semua videonya nanti ini akan yang bisa ditarik itu adalah hanya berupa file gambar ya, gitu. Tapi kalau file video nggak bisa ditarik, gitu ya. Dia hanya harus di copy. Ini untuk efek ya. Ada mungkin mau dibikin hitam putih supaya gambarnya terkesan videonya terkesan tahun lama. Anda bisa tambahin di sini black and white. Saya taruh ini. Maka nanti videonya jadi black and white. Ya. Jadi merubah video berwarna menjadi hitam putih. Jadi kayak zaman TVRI kira-kira gitu yang lainnya si baby boomer sama generasi X ini masih mengalami zaman TVRI. Nah, gitu. Ini efek-efeknya aja, gitu ya. Lalu ini perpindahan tadi juga kayak poin aja kalau mau pindah dari slide 1, slide 2 gitu kan. Nah, daripada Anda nanti kalau di video itu pindah itu langsung bisa ganti gambar gitu kan nggak bagus. Ternyata Anda bisa kasih dengan transisi. Ya. Transisinya gampang, tinggal ini ditarik, ditaruh di tanggungan itu. Dan nanti kalau dicarakan akan terlihat transisinya. Ya. Transisi akan slide. Cara memotong tadi saya sudah ajarkan, Anda bisa pakai ini di sini. Ini bisa potong sekaligus semuanya. Anda potong satu-satu. Ya. Ini ada di blok ini, Anda tinggal klik kanan, maka begitu Anda potong tombol delete, maka dia akan terpotong semua. Ya. Jadi yang kelebihan-kelebihan itu kalau nanti misalnya Anda buat rekaman ya, atau sudah disusun, ternyata bagian yang lebih itu kayak dipakai, itu cara untuk memotongnya. Kira-kira gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba masuk ke editing suara, menggunakan Audacity. Sampai di sini untuk video. Kira-kira cukup jelas. Jadi nanti kita praktek. Teman-teman sebelum lanjut ke suara tadi baru gambar videonya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nggak ada? Lanjut ya? Ada Kak? Ya oke Kak. Kita lanjut ke Audacity. Ini adalah software Audacity. Nah, ini ada menu-menu sama prinsipnya. File ini untuk membuka, menyimpan, gitu ya, mengekspor. Lalu ini ada edit, undo, redo, jadi Ctrl Z atau kalau Anda hapus ternyata Anda bisa batalkan, ya, redo atau undo kan. Ini menghapus, copy paste, ini prinsipnya sama. Lalu ini untuk memilih tag tertentu, ya. Nah, tapi nanti ini saya lebih bahas di efek ini aja ya, di efek, ya. Nah, ini ada tombol berhenti, itu berhentinya artinya stop sementara, pause. Ini tombol play, ini berhenti merekam, ini kembali ke belakang, ke next, ke depan, ini memulai start recording, merah. Ya. Nah, nanti di sini Anda bisa pilih jenis mic. Kalau Anda menggunakan mikrofon, misalnya dari studio rekaman begitu, Anda bisa colok di sini. Kalau mau nyanyi gitu ya, pakai mic nyanyi, mic kondensor gitu, yang seperti punya saya ini, gitu, supaya suaranya lebih jernih. Tapi kebetulan mic saya ini lagi error gitu ya, jadi saya nggak pakai. Tadi tiba-tiba putus ya. Nah, Anda bisa pilih di situ. Tetapi kalau di sini kan ada mikrofon array ini artinya pakai mikrofonnya laptop yang saya pakai sementara ini. Ya. Kemudian ini speaker untuk mendengarnya, saya menggunakan speakernya laptop, ya, kira-kira gitu. Nah, misalnya saya ingin membuat cerita gitu atau suara, nanti saya bilang gitu kan. Di
saya tinggal tekan di sini. Ya, tekanan di sini dia mulai bergerak gitu ya. Saya stop di sini atau berhenti di sini. Nah, untuk menghapus, kalau Anda pilih bisa memotongnya begini, di blok ya. Jadi tekan di mana aja, misalnya bagian ini saya nggak pakai, saya tinggal blok. Ini ada gambar gunting, saya potong, maka dia terpotong. Ya. Atau bagian yang ini saya nggak ingin, suara ini nggak mau saya, gitu kan? Tadi misalnya rekaman podcast, suara bagian yang di sini, ya nggak mau pakai, Anda tinggal blok aja, sesuai dengan suaranya ini. Atau Anda dengarkan dulu, misalnya gitu kan? Anda taruh di sini, Anda bisa dengarkan dulu. Nah, bergerak. Lalu Anda bisa blok di sini, tinggal gunting potong begitu dia akan terpotong. Ya. Nah, kalau Anda ingin menghapus semua ya tinggal klik di bagian sini yang kosong ini, dia terlihat blok semua. Ini ngeblok semua. Ya. Nah, kalau saya ini tinggal saya tekan tombol delete, itu pun dia akan terhapus. Ya. Misalnya akan saya klik lagi, saya akan buat rekaman misalnya. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk semangat. Gitu ya. Ini kan kalau kakak lihat di sini, ini ada, coba saya dengarkan lagi. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kita bersama-sama dan memuliakan Tuhan. Yuk semangat. Kira-kira ya. Nah, ini yang kelihatan grafik-grafik ini kan ini namanya noise atau berisik gitu ya. Yang ini. Nah, yang ini contohnya ini akan saya gunakan sebagai sampel untuk dibersihkan. Jadi nanti semua suara yang ada noise-nya kira-kira sesuai dengan noise ini itu akan dibuang, dibersihkan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini suara motor lewat, ini saya ambil sebagai contoh lalu saya terapkan di semua rekaman ini, maka suara motor yang ada di semua rekaman ini akan dibersihkan, kira-kira gitu. Ya. Jadi saya akan blok dulu contoh suara yang ingin saya bersihkan, lalu saya pilih efek, saya pilih noise reduce-nya, ya di sini. Saya lihat sudah noise reduce, saya klik di sini, ya. Lalu saya get noise profile. Jadi saya ambil sebagai contoh suara yang berisik, ya. Nah, suara yang berisik ini akan saya bersihkan di semua rekaman ini. Maka saya blok di tempat yang kosong ini, saya klik, maka akan terblok semua, ya. Lalu saya ambil lagi efek, saya noise reduction lagi, lalu saya oke, ya, dia sudah dibersihkan, gitu. Nah, kalau ini masih ada lagi contohnya, saya bisa ambil lagi di sini. Di sini saya efek lagi, efek noise reduction lagi, saya get, lalu saya blok semua, efek lagi, noise reduction lagi, lalu saya oke. Nah, maka akan terlihat dia bersih, gitu ya. Lalu saya play, ya bersih. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Nah, kalau saya ingin memberi efek suaranya supaya bergema terdengar di dalam ruangan, ya ini saya blok lagi. Bloknya tinggal klik di sini ya, di tempat Anda lihat kursor saya klik di sini, lalu saya efek untuk suara bergema di ruangan itu ini, reverb, ya. Dan nanti ini sementara saya nggak bisa atur, ini nanti Anda bisa atur sendiri. Saya ikut standar saja dulu, saya oke, gitu ya. Nah, kemudian saya coba play. Halo, selamat pagi. Tadi apa kabarnya? Kalau kira-kira saya ingin nambahkan bassnya, saya gitu ya, saya blok lagi. Di sini saya kasih efek lagi. Ini ada bass and treble-nya. Suara saya supaya agak ngebas lagi, saya tambahkan, naikkan. Saya play di sini, gitu ya, close, lalu saya jalankan.
Halo, selamat pagi. Adik-adik, apa kabarnya? Atau saya ingin membuat suara saya seperti suara Mickey Mouse. Saya blok juga di sini, saya ganti efek di sini, lalu pitch-nya saya rubah, pitch control-nya. Ya. Nah, ini ampli hijau, pitch. Mana? Sebelah mana kita? Nih, change pitch ini ya, di bawah bass dan treble. Ini, lalu Anda tinggal rubah, gitu ya. Anda rubah, misalnya di sini tadinya suara saya D, saya naikkan jadi suara F, misalnya gitu. Nah, begitu saya oke, ya, dia sedang dirubah, ya. Mungkin kakak-kakak pernah dulu lagu tembang kenangan yang suaranya nyanyinya seperti suara Mickey Mouse, gitu kan? Nah, itu dirubahnya di pitch-nya itu. Ya. Begitu ini sudah selesai, maka suaranya akan berubah. Jadi kakak bisa coba-coba. Suara saya D dirubah jadi E, kira-kira apa? Nah, jika saya jalankan seperti ini. Ya, saya kira itu. Oke, sementara itu untuk di Audacity sebelum saya tambahkan lagi, ada pertanyaan? Ada yang kurang itu teman-teman? Atau tambah bingung? Itu ada yang di chat, Pak. Ya, ini yang saya coba buka dulu. Selanjutnya, yang kepada yang khusus, kemudian kepada semua rasa. Oh, ini green screen-nya belum terlalu polos, ya, masih. Sebab itu, Ya, ini Kak Sari background-nya kurang tajam, jadi makanya dia bocor kalau dibuat green screen. Ya, kurang agak hijaunya kurang, jadi harus lebih hijau lagi. Agak gelap ya, makanya habis. Enggak, terlalu cerah dia bocor dia, justru agak keputih-putihan dia kan, agak warnanya agak warna biru-biru langit begitu, keputih-putihan. Jadi dia kalau dibikin green screen itu bocor nanti. Oh, pantesan waktu di itu icon nggak bisa. Harus hijau. Kalau perlu hijau yang tajam sekali ya, Bang. Gitu. Oke. Ya, dari semua yang saya paparkan sebelum kita latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum lanjut. Kakak, ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan? Sekarang mukanya Kak Sari malah hijau ya? Jadi green. Apa karena sinar matahari? Latar belakang. Pantas. Latar belakang. Ada lagi teman-teman? Ya, jadi kalau di Zoom ini kan ada virtual background itu. Jadi Anda kita kasih layar hijau gitu backgroundnya, maka nanti dia akan ganti background. Tapi kalau hijaunya itu bocor dia, maka dia nggak bisa sulit gitu ya. Oh. Oke teman-teman, ada lagi yang mau bertanya atau kurang jelas? Kalau nggak ada pertanyaan ini berarti ada dua kemungkinan kan? Ya betul Kak, makanya ngerti apa makin bingung. Takutnya makin bingung itu yang kedua. Takutnya liar semua ini Kak, udah makin siang lagi. Takutnya saya tambahin lebih banyak, tambah pusing nanti. Betul. Ini coba praktek aja kali Kak. Tadi saya lihat sudah ada yang share di grup itu podcastnya sudah lumayan bisa itu, gitu kan? Tinggal coba latihan lagi beberapa, ya. Jadi nanti kalau lebih bagus nanti dibuat skripnya atau cerita yang dibaca gitu kan, kita siapin untuk
buat podcastnya. Iya. Atau kita scan dulu Kak, jadi biar tahu susahnya atau ininya di mana sih, biar sambil jalan sambil bertanya. Oke. Oke, saya minta dibuatkan video gitu ya. Yang pertama itu 2 menit aja, nggak usah panjang-panjang. Anda buat video menyambut anak-anak, ucapan selamat datang begitu. Ya. Boleh dengan tulisan, ada backgroundnya, lalu rekaman Anda juga boleh. Ya. Gunakan pakai Filmora, formatnya dalam bentuk MP4 supaya bisa di-share di WA. Ya. Jadi membuat video menyapa anak-anak sebagai pembukaan ibadah, kira-kira gitu. Ya. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kakak Sari, gitu misalnya kan. Tapi ada backgroundnya yang bagus, ada kata-katanya yang bisa berjalan, kemudian ada musiknya. Ya, gampang kan? Kira-kira berapa menit? Saya kasih waktunya, 10 menit. 1 jam Kak. Lama kali. 2 jam. 1 jam bubar. Udah selesai dong. 1 jam tidur nanti. Iya, udah selesai. Ya, jadi buat video pembukaan menyapa anak-anak mau ibadah online, kira-kira gitu. 15 menit ya, cukup? 15 menit untuk latihan membuat videonya ya Kak ya? Iya, video. Nanti habis itu kita, kalau ada waktu kita bikin video membuat firman Tuhannya. Jadi nanti Anda selesai ini besok sudah bisa pakai untuk anak-anak gitu, di sekolah minggu. Maksud saya begitu. Oke. Ya, Mau 15 pakai menit cukup ya teman. Mau pakai HP boleh, mau pakai laptop boleh, ya. Editnya pakai Filmora ya Pak? Boleh, mau pakai KineMaster juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Pakai Canvas saya sudah ada. Ya pakai KineMaster juga nggak apa-apa, yang udah ada dulu aja Kak. Oke, tar dulu Coba ya. buat menyapa gitu ya, gitu. Untuk menyambut ibadah anak-anak online di sekolah minggu. Jadi ya, materialnya ada apa? Ada rekaman video kakak-kakak berbicara, lalu yang kedua kakak-kakak ada backgroundnya, lalu ada tulisannya, ada kata-katanya, ya. Ya, Ada 3 ya? nah, ini 13.45 lah saya anggap, berarti Jam 2 ya? jam 2 kita kembali. Oke Kak. Ya teman-teman, selamat buat video untuk pembukaannya aja ya, pembukaan di awal untuk menyapa adik-adik kepala minggu. Kak, waktunya 15 menit untuk pelatihan membuat video ya. Oke, saya tunggu. Oke Kak. Ya, Kak Igrea dan teman-teman yang lainnya, ini kan sudah jam 2 ya. Ya. Ada yang sudah berhasil buat videonya? Atau masih pada bingung ya? Ada yang sudah berhasil? Atau ada yang bingung? Ada sudah bikin rekaman, coba kirim ke saya 1 supaya kita bikinkan contohnya. Kak, saya nggak berhasil menghilangkan green screen ya. Backgroundnya kakak warna hijau nggak? Iya, hijau. Hijau tajam. Iya, Kak Rika masih di-unmute? tadi saya udah coba pakai Filmora, terus coba udah klik di video saya, kemudian ada green screen. Setelah ada green screen, saya nggak tahu menghilangkannya bagaimana gitu. Ada lagi yang sudah berhasil buat video? Kak Sari pakai Filmora apa pakai KineMaster tadi? Oke
Master. Master ya. Ada yang rekam pakai background layar hijau nggak? Coba kirim ke saya. Supaya saya kasih contoh bikin. Saya punya ya, Kak. Saya kirim ya. Ya, boleh di grup aja, nanti saya download. Grup ya, baik-baik. Kak, nanti boleh Kak Ide nanti boleh ini dikasih tahu step by stepnya, karena takutnya teman-teman yang lain ini belum paham Kak. Jadi tolong dibuat tutorialnya aja, pelan-pelan caranya bagaimana cara membuat video. Takutnya ada yang belum paham karena tadi ada di Priuk itu suaranya dan itunya terputus-putus, jadi kurang jelas. Nanti Kakak boleh jelasin tutorial cara membuat videonya ya Kak. Terima kasih. Saya lihat ini. Kak Bina, nanti yang direkam hari ini juga bisa di-share ke kita kan videonya ya? Ya Kak. Bisa ya? Oke, Ya. siap. Saya coba ya, punya Kak Monila. Nah, ini kan saya mau ambil file green screen-nya Kak Putri tadi. Ya. Yang sudah download di sini. Kan? Nih. Ya udah. Lalu saya mau kasih background-nya misalnya yang kota ya. Mana kota ini? Misalnya ini. Saya taruh di sini, lalu saya tambah video. Ini videonya saya taruh di sini ya. Oke. Nah, saya coba mau buang green screen-nya. Ini kayaknya green screen-nya mantap. Di gambar ini, di video ini yang di track ini diklik kanan, lalu pilih green screen, ya, green screen, lalu nanti ini tampil ini dimainkan di sini toleransinya nih, dia bisa hilang. Karena di bawahnya bukan green screen, jadi ya. Tuh. Ya, ini yang kan ikuti ibadah ini dengan saya ulang ya, ini green screen-nya bocor dia di atasnya itu. Screen ini sudah ada tajam di sini. Jadi ada garis hitam sama yang bulat-bulat itu tadi, ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi sebab karena kasih Tuhan. Hari ini kita akan beribadah. Yuk, mari sama-sama kita ikuti ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Dah. Itu Kak Only bisa lihat hasilnya. Ya, saya lihat Kak. Tadi soalnya juga nggak bisa dicoba, rupanya di posisi toleransinya yang dinaikkan ya. Tadi saya toleransinya malah saya kurangi. Ya, di sini malah jadi abu-abu. Ya dicoba di situ. Cuma itu karena green screen-nya nggak full polos. Ya. Itu jadi kalau mau polos hasilnya pasti bisa bersih. Ya. Apalagi kalau hijaunya agak terang, nggak terlalu gelap gitu ya. Tapi dengan warna hijau seperti itu. Ya Kak, gimana?
Kalau dari yang Anchor tadi, file yang di itu, kalau kita isi untuk di Filmora ini bisa nggak? Suaranya dari sana, terus kemudian ada gambar picture gitu untuk jadiin video. Suaranya diambil dari itu, dari Anchor tadi. Iya, maksud saya gitu. Mau ngambil suara dari situ ya? Ngambil suara itu kakak harus rekamnya pakai apa ya? Pakai mic berarti. Nggak bisa ini. Kan itu ngambil. Soalnya suara yang di Anchor itu kan nggak bisa di-download. Gitu. Oh, nggak bisa jadi file voice gitu ya kak? Di-convert atau harus perlu di-convert dulu ya? Dia direkam pakai namanya, kalau kakak punya software OBS Studio, atau kalau pakai Windows 10 itu ada Game Expert namanya. Pakai itu jadi apa yang di layar itu bisa terekam, termasuk suara, video gitu. Jadi kalau kakak setel video misalnya gitu di layar laptop gitu kan, nah itu kalau ditangkap dengan OBS Studio itu nanti akan terekam semua, gambarnya terekam, suaranya terekam, gitu, jadi video dia, gitu ya. Dia jadi rekaman di seperti ya seperti ini jadinya, kayak kakak boleh setel pakai Zoom juga boleh sebetulnya kan, di setel nanti podcastnya di share screen, nanti kan terekam juga. Ada banyak cara sih, tapi saya sudah kali download. Nah, file yang saya kirim saya bagikan lewat Kak Firda itu sebetulnya musiknya, backgroundnya podcast itu sebagian. Itu saya akalinya begitu. Jadi saya rekam pakai apa yang tampil di sini. Gitu. Iya, tadi soalnya saya coba greetingsnya pakai download gambar-gambar kak untuk greetings gitu ya, pakai kartun. Tapi saya isi suaranya itu karena sudah ada background suaranya kan, dia udah mengatur tuh pak, di Anchor itu tadi kan dia sudah mengatur besar kecilnya kan, dan endingnya jadi dia membesar lagi suaranya. Jadi tadi saya pikir saya mau insert voice-nya itu dari Anchor masuk ke Filmora tadi sih, maksudnya begitu. Tapi ternyata nggak bisa langsung di itu ya. Oke kak, makasih kak. Nggak bisa di-download ya, Mel. Kalau yang itu harus pakai, harusnya kalau sudah dipublish bisa di-download itu. Gitu. Linknya itu kan bisa diambil, ditaruh di untuk download pakai ini. Bukan, downloadnya itu pakai YouTube Manager bisa, pakai apa lagi satunya saya lupa. Bisa pakai Keep kayaknya juga bisa. Keep it video itu bisa. Nah yang ini ya kalau podcast saya pikir nggak ada terlalu kesulitan. Nah yang ingin saya tanyakan ke teman-teman, pada waktu mau menyusun di Filmora ada kesulitan di mana, atau masih langkahnya bagaimana? Kalau masih bingung, ini ada waktu kurang lebih sejam, saya bisa ulangi ukurannya pelan-pelan, cara menyusunnya misalnya gitu, atau mengedit. Maaf, tanya? Ya boleh kak. Jadi mungkin maksudnya gini kak, misalnya slide-nya kan sudah ada, itu kita boleh ambil gitu ya, mungkin dari YouTube. Nah, tapi kita mau isi dengan suara kita. Nah, tadi mungkin Kak Anita bilang dari dari Anchor-nya itu nggak bisa. Nah, kira-kira kalau kita mau isi suara kita sendiri, kita nggak usah kakaknya nggak usah tampil cuma suara aja, tapi gambarnya di YouTube itu gimana? Atau apa pakai Audacity itu tadi ya? Bisa pakai perekam suara di HP juga bisa. Jadi nanti tinggal digabungkannya di Filmora atau gitu. Atau mungkin bisa Kak bisa dijelaskan lagi maksudnya gimana supaya Kak saya bisa menangkap lebih jelas. Gimana?
Misalnya tadi kan kita lihat ada cerita tentang Cornelius di YouTube. Oke, tapi itu bahasa Inggris misalnya gitu kan? Bahasa Inggris. Nah, jadi saya di Filmora suaranya saya kecilkan. Saya mau isi suara saya gitu. Oh, gini caranya. Jadi yang video yang berbahasa Inggris itu kan mau dibuang dulu bahasa Inggrisnya kan? Oke, itu dikecilkan. Kakak, ya bisa dikecilkan atau di ekspor dulu, atau nanti kakak sudah sambil jalankan di Filmora itu, kakak bisa rekam suaranya supaya pas, gitu istilah dubbing. Kalau di film itu kan dubbing, kita mendubbing suara. Jadi kakak matikan suara yang dijalankan di Filmora itu, tapi kakak sambil rekamnya boleh pakai Audacity, boleh juga menggunakan perekam HP. Jadi pada waktu slide-nya jalan, jadi suara yang kakak bicarakan itu pas gitu kira-kira. Oh, jadi maksudnya pas lagi slide-nya di play, saya rekam pakai HP aja dulu, baru nanti suara yang dari HP itu saya download masukin ke Filmora gitu ya? Iya, dipasin dipotong di situ. Karena kalau ngomong nggak lihat gambar pindahnya nanti gimana? Pasti kan akan sulit. Gitu. Nah kalau film-film kartun yang di bahasa Indonesia itu kan dia ngisi suaranya gitu, dia sambil melihat, dia ada teksnya sudah, gitu kan? Dia sambil ngomong, dia sambil lihat filmnya. Pas di sini masuk, ini ngomongnya apa gitu. Atau mau praktek aja, langsung. Kakak kakak kan tak kasih gambar video apa tadi yang di share di grup, domba yang hilang itu, ya kan? Coba diisi suara kakak begitu. Jadi videonya nanti keluar cerita suara kakak, bisa nggak? Kira-kira gitu. Tesnya. Yang ini saya kasih contoh yang mana tadi video gambar saya? Yang di grup tadi kan ada suara, ada ini kan, ada domba yang hilang nih. Mana tadi? Domba yang hilang contoh itu. Ini ya kan? Ini kan tinggal ditarik di sini. Ya. Coba di play ada suaranya nggak dia? Nah, ini suaranya kan sudah saya buang ini. Ya. Suaranya sudah saya buang. Nah, sekarang coba kakak isi supaya suaranya pas dengan perpindahan slide-nya ini. Kira-kira gitu. Misalnya ini kan, saya cerita, adik-adik ini ada anak yang merasa kesepian, kan? Dia tidak punya teman, dia, ya. Nah itu seperti kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang seorang gembala yang mempunyai 100 domba. Ya. Gembala ini selalu menjaga domba-dombanya. Nah kalau kita rekam sambil lihat gambarnya ini kan bisa pas. Ngerti gak maksud saya? Ya ngerti. Cuman tadi saya waktu lagi download yang dari WA sebenarnya ini kan pakai WA web ya. Nggak tahu nyimpannya kemana gitu. Saya nyari alamat yang tadi itu yang gambar domba itu nggak download. Biasanya di folder download. Oke. Dia akan otomatis masuk di folder download kalau nggak ditemukan. Kak, terus ini ada yang tanya, tadi kan ada Kak Krista sudah kirim video ya di grup. Mohon tanggapan video yang sudah di grup Kak. Dari Kak Krista. Kak Krista, oke. Ya, ada di grup Kak Krista sudah kirim. Kita lihat aja sama-sama. Hai adik-adik semua, apa kabar kalian di sana? Kak harap kalian semua baik-baik saja ya.
Nah, hari ini kita semua bersuka cita karena kita bisa bertemu kembali di ibadah online kita hari ini untuk bernyanyi, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Oke, itu prinsipnya sudah keren, sudah oke. Tinggal nanti ngatur ininya aja, angelnya aja, ya, sudutnya. Kalau untuk mencari yang background yang apa namanya yang berjalan itu gimana ya, Pak? Atau yang tadi ngirim siapa tuh? Background video. Backgroundnya di YouTube, ya background video. Yang dari Kak Krista tadi ya, Kak Sari Iya, maksudnya. iya Kak Krista tadi. Di YouTube Kak, tapi itu ya nggak pakai copyright, jadi free. Ada kok opsinya di YouTube. Ininya apa ya? Background. Banyak kalau di YouTube, tinggal ketik video background free. Oh, oke. Ya, itu sudah bisa Kak Krista ya. Yang lain? Ada lagi nih Kak pertanyaan, bagaimana cara buat langkah-langkah membuat video dari Filmora? Berarti mungkin step-stepnya Kak boleh diulang lagi. Karena tadi terputus. Bagi pembuatan video di Filmora. Di Filmora itu bukan untuk membuat video, dia hanya untuk mengediting, menggabungkan, membuat video yang sudah jadi ditambah efek gitu. Kalau membuat videonya tetap rekamannya pakai HP, pakai kamera gitu. Iya. Kira-kira itu. Berarti mentahan dari handphone, misalnya dari kamera di handphone, video di handphone, baru nanti diedit di Filmora begitu ya Kak ya? Ya, dibuang backgroundnya. Atau menggabungkan. Ya. Atau menggabungkan, misalnya saya misalnya yang bawa pujian, nanti ada teman saya yang bawa firman. Kami kan rekamannya di rumah masing-masing nih. Nanti bisa digabungkan di Filmora gitu ya? Bisa, betul. Jadi misalnya yang nyanyi sama main gitar kan bisa nih, jaraknya jauh. Ya. Nah, tapi direkamnya videonya pakai background hijau tadi kan, gitu. Nah, nanti begitu diedit di Filmora, dia bisa kelihatan sedang berdekatan. Backgroundnya mungkin dikasih gambar di mana, tempat gereja, tempat kira-kira gitu. Untuk mencari backgroundnya itu nanti di mana Kak? Di YouTube di Google banyak. Kan oh, yang kayak tadi dibuat Kak Krista gitu ya? Kayak yang dibuat Kak Krista gitu ya? Mau background yang statis atau yang dinamis. Kalau yang dinamis kan berarti video background gitu. Kalau yang gambar ya image background gitu kan? Iya. Kira-kira gitu. Oke Kak. Lalu ada lagi pertanyaan. Laptop saya nggak mampu install Filmora. Ini di handphone bisa kan ya, Kak? Si Filmora ini. Di handphone itu namanya Filmora Go kalau nggak salah. Bukan Filmora. Filmora Go ya. Sepertinya. Tapi ini sama ya, komposisinya maksud saya yang di laptop sama yang di handphone itu sama gitu. Sama lah, kayak seperti Kenmaster lah. Oke Kak. Tadi itu baru bikin openingnya ya, nanti baru kita coba praktek bikin ceritanya. Ya. Domba yang hilang itu, ini saya contohnya, saya coba bikin cerita ya. Ini saya biasa gunakan untuk ngajar di live pakai podcast, pakai Zoom. Ini misalnya yang tadi saya bikin tadi, kan? Ya. Ini kan saya bikin biasanya untuk kalau saya ngajar sekolah itu suara saya ini ya kalah dengan suara musiknya ya.
saya buang aja musik. Sorry, share lagi. Ini saya menggunakan ini PowerPoint, saya gabungkan dengan Filmora gitu, editingnya tadi. Ya. Nah, saya ngambil gambar-gambar ini yang di Filmora tadi, kemudian masuk di cerita ini kan. Ini. Kemudian masuk di pesan misalnya Tuhan datang mencari jiwa. Jadi ini saya ngajarnya bukan rekaman ya, semi live, jadi menggunakan Zoom di sekolah minggunya. Ya. Lalu saya cerita ini tadi domba yang hilang tadi. Gitu. Ya, saya ambil ngomong. Nah ini kan saya potong, saya ngambil potongan film-film dari tadi domba yang hilang itu saya potong sebagian ini. Jadi gimana ini? Saya mau ajarkan lanjutan yang mana? Saya tanya dulu. Nah teman-teman kira-kira sudah nangkep sampai sejauh mana? Kak, maaf nih ada satu pertanyaan lagi. Apakah setiap kita membuat video maka latar belakang kita harus hijau agar kita dapat membuat latar belakang yang berbeda? Harus green atau boleh background warna lain? Prinsipnya itu kalau untuk membuang background itu ada dua, warna hijau dan warna biru. Tapi tadi kalau dikatakan misalnya situ pakai bajunya hijau, kaosnya hijau, terus rekamannya belakangnya hijau ya nanti hilang situnya. Gitu. Ya. Jadi jangan latarnya jangan hijau juga. Ya. Jangan sama gitu ya dengan pakaiannya gitu. Iya, nanti pakaian tinggal kepalanya aja yang kelihatan. Kan jadi kalau bajunya hijau gunakan blue screen, screennya biru, gitu ya. Itu juga bisa dibuat. Gitu. Oke Kak. Itu laptop saya juga tak mampu install Filmora. Filmora itu kecil sekali sebetulnya filenya. Itu berarti kakak harus buang file-file yang tidak terpakai. Karena untuk supaya bisa kerja bagus, komputer itu di C ya terutama, itu harus tersedia ruang 70% dari totalnya. Jadi jangan sering nyimpen file di My Dokumen. Itu membuat lambat komputer, ya. Jadi kalau dicek kapasitas hard disk di C itu berapa, misalnya gitu, sisakan 70% uangnya. Jadi kalau bisa di C itu hanya untuk nyimpan program, jangan nyimpan data. Nyimpan datanya di D, kira-kira gitu. Ya. Jadi nanti dibersihkan dulu file-filenya, gitu. Nah, ini kakak-kakak pernah tahu nggak cara bersihkan file sampah di laptop? Gitu? Belum Kak. Itu di pojok kiri bawah itu kan kakak tinggal tekan start, itu kan ada gambar yang kaca pembesar itu. Ya. Nah kakak ketik run, lalu ketik persen tulisan TEMP persen, enter, nanti kelihatan semua. Apa persen? Ya. Coba cek dulu. Persen TMP persen, lalu di enter. Kakak ketik searching itu loh, searching yang di pojok kiri bawah itu ada gambar kaca pembesar. Ya. Kan? Nah itu kan ada kotak, kakak ketik aja persen. Kalau mencari file kan searching, kakak ketik persen, temporal kemudian TMP persen. Kalau udah itu diapain? Di delete ya Pak? Di enter ya, habis itu di delete. Itu tapi filenya bisa dipilih kan yang mau dibuang yang mana kan ya Kak? Nah, itu sebenarnya file sampah itu sebetulnya.
Oh, berarti memang harus dibuang ya, udah sampah semuanya. Ya. Oke. Keluar kan tadi ya? Belum, tadi nggak keluar Kak. Tadi ketiknya gimana? persen, ren atau ran dulu baru persen? Nah, nggak usah ran, langsung aja persen, tempori, TEMP, lalu persen. Persennya pakai C ya Pak? Oh, bukan persen tapi lambang persen loh Oh maksudnya. iya. Oh, lambang persen. Gitu, Bukan tulisannya ya Kak. Sorry. Persen, TMP Iya. lambang persen. TMP lambang persen ya. Ya. Nanti akan keluar file sampahnya. Jadi semua itu langsung di delete ya? Iya. Kira gitu. Itu di delete juga masih ditaruhnya di itu kan sekbit, nanti dibersihin lagi supaya. Oke, kembali ke Filmora. Jadi kakak kalau mau ngisi suara cerita, kakak bisa ngambil banyak cerita tuh di YouTube tuh, ya kan? Video-video tentang domba yang hilang, video Yesus berjalan di atas air, apa aja sekolah mingguan banyak, gitu kan? Coba kan bahasa Inggris. Iya. Lalu kakak bisa download tadi yang saya ajarkan menggunakan G2 tadi. Nah, setelah di-download, kakak tinggal editing pakai Filmora. Kakak tinggal bisa buang suaranya, kakak bisa bikin rekaman, lalu digabungkan di situ, lalu diekspor jadi sebuah file baru. Itulah jadi hasilnya sebuah video. Kayak gitu. Luaslah dindingnya dengan tinggi 2 meter. Jangan sampai kurang. Gimana? Masih bingung atau sudah punya gambaran? Tapi nanti itu tinggal dilatih aja. Gampang itu, tinggal disusun. Nah, ini tadi cerita domba yang hilang yang saya kasih tadi kan, Anda bisa, kalau Anda ingin dibikin menggunakan PowerPoint, ya, Anda tinggal potong-potong aja di sini, potong gitu kan. Kira-kira gitu. Kenapa? Kenapa kau duduk di sana? Kau pergilah. Ini kebahagiaan kita. Saat dindingnya tidak siap, kau akan sulit coba. Kak Igria, tadi saya solusinya dari image itu yang saya potong-potong, suaranya saya rekam pakai suara, kemudian baru hasil suara itu saya masukin ke Filmora tadi, Kak. Ya, tidak apa-apa. Jadi ada dua voice, satu dari musik sendiri, kemudian satu dari voice, dari audio. Ya, tidak apa-apa. Nanti kan disatukannya di Filmora itu kan? Iya, di Filmora terus diekspor. Supaya diekspor supaya dia nggak terlalu itu saya pakai transition, Kak. Transition. Supaya antara gambar image 1 sama image 2-nya. Cuman ya itu tadi antara cerita saya sama gambarnya belum pas banget. Ya, nanti waktu kakak kan harus latihan ngomong sekali 2 kali baru ketemu tuh pas. Lihat filmnya itu, nanti sambil ngisi ngomong gitu kan. Oh ini pindahnya di sini, pindahnya di sini. Saya ngomongnya ini. Kira-kira gitu. Jadi mendamping cerita itu sebetulnya kan. Terus nanti kalau misalnya kita insert kayak subtitle gitu, Kak, caranya nanti isi yang titles itu ya, Kak?
maksudnya mau dikasih tulisan? Betul, betul. Ya bisa. Jadi di situ nanti kan tinggal di videonya itu ada title kan. Title-nya itu kan ada macam-macam, ada opening, ada yang di tengah, ada yang penutup begitu kan. Itu tinggal ditarik aja, tinggal di apa? Sebentar, saya kasih contohnya deh supaya ya kalau kakak bisa ngasih transisi otomatis title juga bisa, tinggal ditarik aja kan sebetulnya itu ditarik dimulai di mana kan begitu. Saya coba ini ya. Kak, berarti kalau kita main hanya di image-image, hasil filmoranya itu nggak ada watermarknya ya Kak? Kalau kita nggak berbayar? Enggak, tetap dia keluar biasanya gitu. Tadi punya kakak keluar nggak? Enggak, Yang saya share di WA sih nggak keluar Kak. Pakai Filmora yang mana itu? Free? Free Kak, iya yang free. Biasanya keluar seharusnya. Itu Filmora yang download dari saya atau download sendiri? Iya Kak, enggak, download yang tadi dari Google Drive. Google Drive ya. Oh yang saya kasih ya? Iya Kak. Oh iya, kalau yang saya kasih itu berbayar dia sudah. Oh, agak keluar ya. Oke Kak. Ini misalnya, ini contohnya ya, saya membuat rekaman dengan ini yang saya buat. Bahwa saya adalah seorang survivor. Saya terdiagnosa kanker payudara pada tahun 96 dan pada saat itu bicara kanker payudara masih bisik bukan sesuatu yang bisa dibicarakan Ini contoh bagaimana memotong rekaman, gitu ya, kira-kira gitu. Nah nanti kalau kakak mau main musiknya sendiri, nyanyi sendiri, bisa digabungkan seperti itu. Ya kak, gimana? Teman-teman yang mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan, kalau dari podcast bisa ekspor ke Filmora. Podcast itu dia di-download dulu dia harusnya. Nah itu tuh downloadnya itu harus pakai program apa ya? Tadi yang saya sebutkan lupa saya namanya. Pakai YouTube Exchanger Kak. YouTube Exchanger ya. Atau Kepik coba, mungkinan bisa juga. Ini Filmora ini kecil ya, filenya nggak terlalu besar. Sebetulnya kalau diinstal pasti bisa. Ya. Nah, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya coba kasih tahu handbrake. Ya, ini handbrake itu, gambarnya ini ada gambar nanas ini. Jadi cara mengkompres file. Jadi kakak bayangkan file 1,5 giga itu kan dikompres bisa jadi 200 kilobyte kira-kira gitu. Jadi kepotong berapa persen itu? Hampir 80% ya. Gitu. Nah kalau di WA kan maksimal 100. Nah kalau masih 200, ya hasilnya 200 itu dikompres lagi, maka dia jadinya kan kecil. Jadi sudah dikompres lagi. Jadi maka dia akan menjadi kecil. Nah ini adalah tampilan dari software handbrake tadi. Ya, dia dibuka. Ya, ini kan gambarnya ada seperti nanas nih, yang saya lihatkan di sebelah kiri saya ini. Nggak kelihatan ya di layar ya? Belum kelihatan Kak. Nah, oke, saya langsung aja nanti dibuka handbrake, dia akan tampil seperti ini.
Nah ini ada file yang mau dikompres yang mana? Kakak tinggal buka file seperti ini, ya. Klik aja. Nanti kakak cari filenya, file apa, ya. Misalnya kakak mau file yang mau dikompres, misalnya ini. Saya tampilkan ini detail ya supaya ya. Ini kayak misalnya ini kan ada domba yang hilang. Nanti domba yang hilang ini 149 kilobyte. Ya. Ini saya ambil, maka dia akan dimasukkan di sini. Oke, nah dia sudah siap dikompres, tinggal disimpan kemana? Ini browsing, saya simpannya ke My Dokumen misalnya, ya. Ke dokumen. Oke. Kemudian saya kasih nama apa? Misalnya contoh kompres gitu ya, contoh kompres file. Ya, lalu di save. Nah, di save sudah, tinggal di atas itu ada gambar start and code gitu ya, di atas sendiri itu yang warna hijau itu, tinggal di play aja di situ. Begitu di play maka berubah jadi warna merah. Tunggu aja, nanti di bawah ini akan kelihatan proses ininya. Anda lihat encoding fase-nya ini sedang jalan gitu ya, berapa persen dia, kira-kira gitu. Nah, nanti prosesnya ini akan berjalan, nanti filenya akan disimpan di mana, di My Dokumen. Cuma gitu aja kalau kompres. Dan ini menolong sekali, file yang besar-besar itu kalau kita bikin video YouTube misalnya, kan upload YouTube 1 giga itu lama sekali. Ya, kalau dikompres jadi 100 kilobyte cepat. Dan gambarnya nggak berubah kabur, nggak, tetap masih resolusinya masih tinggi. Ya. Ya, nanti materinya kita akan share ya. Di rekamannya ini ada, kan direkam. Nanti akan diedit, nanti akan dibagikan. Oke, Kak. Untuk handbrake-nya itu di save-nya di laptop ya? Handbrake-nya, iya. Itu apa namanya, linknya untuk cari handbrake doang atau free download handbrake? Free download handbrake itu nggak gratis kok, free. Oke, makasih Bang. Itu di download dulu, nanti habis itu diinstal. Gitu. Nah kalau itu kan saya juga ada bagikan kemarin di email kan, melalui KIR. Iya, ada handbrake-nya juga ya? Iya, ada handbrake kan. Lalu ada live shot juga. Live shot itu untuk gunanya begini nih. Kalau kakak-kakak selama ini suka cropping, bisa. Ini Kak, misalnya kakak-kakak suka cropping, kira-kira, ya. Nah, kalau di laptop saya sudah kasih gambar seperti ini kan, kakak lihat kan? Saya misal mau ambil gambar layar ini, saya tinggal tekan tombol print screen. Nah, dia menjadi meredup, lalu saya tinggal blok aja segini, maka ini nanti akan tersimpan atau di-copy. Bisa disimpan atau di-copy gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau ini mau saya ambil foto sama kakak bareng-bareng ya. Oke. Kak silakan kasih wajah tersenyum, saya akan tombol print screen gitu ya. Nah ini saya akan cropping otomatis, saya simpan ya. Kakak lihat nanti hasil fotonya saya akan tampilkan.
simpan di My Document. Ini hasil share screen. Sebentar, sorry. Screen, saya ulang. Oke. Ya. Ini Kak hasil simpan share screen-nya. Saya sudah jadi foto di sini. Saya untuk ambil gambar di layar itu cuma tinggal tombol print screen aja. Ya ini, kakak bisa lihat hasil live shot saya tadi. Jadi saya tekan tombol print screen, saya tinggal cropping saja. Nah itu nanti silakan diinstal. Kalau kakak mau ngambil gambar-gambar tertentu, ada gambar yang mau diambil tertentu itu kakak nggak usah pakai cukup gunakan tombol print screen saja. Kira-kira gitu. Gitu Kak. Oke Kak. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin bukan tanya sih Kak. Saya bukan tanya, tapi mungkin karena mungkin saya nggak banyak stok seperti image ataupun gambar, mungkin kalau kakak ada link-link website yang bisa mendukung dalam cerita-cerita sekolah minggu Kak, mungkin bisa di-share juga. Itu aja sih, jujur. Gitu ya. Oke. Kalau kakak mau cari video-video yang cerita sekolah minggu, itu ada namanya Bible Tale. Saya chat di sini aja ya. Oke Kak, ditulis aja Kak. Ini sama ada lagi namanya kalau DLTK Bible. Ini untuk kreativitas ya. Gitu. Sudah itu. Nanti websitenya buka aja di sini. Banyak. DLTK Bible itu saya langganan lama sekali, tahun. Jadi itu mulai dari kelas Batita sampai remaja, Batita, Balita, Madya, sampai remaja, akan pra remaja. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi karena waktu kan sudah jam 3. Jadi kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas boleh, karena di sini ini kan baru ya bagi kita semua, jadi wajar aja kalau agak bingung karena perkembangan teknologi. Jadi kita harus banyak belajar. Gitu. Ya, nggak terasa ternyata sudah jam 3. Mohon maaf, saya jam 3 harus live lagi dengan teman-teman di Surabaya. Jadi kalau masih ada pertanyaan nanti silakan dilanjut di grup atau di WA ya. Ya boleh ya Kak ya, nanti boleh berlanjut di WA ya Kak kalau misalnya kami ada kesulitan atau ada yang perlu ditanya. Mohon kesediaan Kak Igrea boleh membantu kami menjawab pertanyaan dari teman-teman kami guru sekolah minggu GBKP ya Kak. Ya, teman-teman juga bisa share hasil karyanya di grup privat di grup publik kami di namanya Galeri Sekolah Minggu ya. Nanti di situ kita bisa berbagi dengan hampir kurang lebih 8.500 guru sekolah minggu lah anggotanya di situ. Nah, di situ suka ada teman-teman yang share video cerita sekolah minggu, lagu-lagu baru, macam-macam.
Nah, silakan bergabung di Facebook itu, di Facebook saya namanya Galeri Sekolah Minggu grupnya. Galeri Sekolah Minggu ya, itu Facebook ya Kak? Ya. Nah, nanti kita bisa berbagi dengan 8.000 teman-teman di sana, ya. Itu grup sudah kami bikin lama sekali. Nah, nanti adminnya salah satunya Kak Serap itu yang hari ini ikut di sini, ya, untuk admin wilayah NTT. Di situ ada banyak materi yang alat peraga, cerita, apa semua. Pokoknya yang berkaitan dengan pelayanan anak dan sekolah minggu. Ya. Silakan di add saja, nanti saya accept. Oke, siap Kak. Ya, mungkin cukup itu sementara dari saya. Mohon maaf kalau jaringan atau materinya agak putus-putus kurang jelas. Nanti semoga kita masih bisa berkomunikasi, kita bisa terus berbagi dan berkarya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke hostnya. Ya, terima kasih Kak Igrea yang sudah meluangkan waktu berbagi ilmu kepada kita semua, guru-guru KKR Pasir Jakarta Banten dan rungun-rungun yang lainnya juga yang sudah menyediakan waktunya bersama-sama dari pagi tadi ya, dari jam 9:30 kita sudah saling menyapa satu dengan yang lainnya sampai jam 3 ini kita masih tetap setia berada di Zoom meeting ini. Terima kasih Kak Igrea untuk pelayanannya pada hari ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin diberkati untuk menjadi berkat. Untuk kita juga, guru-guru KKR, terima kasih untuk waktunya dan selamat berbagi untuk adik-adik kita. Semangat terus melayani Tuhan, walaupun agak sulit mengikuti perkembangan teknologi, tapi kita yakin dan percaya kalau kita mau belajar, pasti kita dimudahkan jalannya. Jadi kalau nanti ada yang mau ditanyakan juga, kurang jelas, boleh nanti kita masih tetap komunikasi di dalam grup workshop yang sudah dibuat oleh Bang Ferda ya. Sebelumnya kita boleh applause dulu untuk Kak Igrea sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sebelum menutup, kita boleh membuka OJL layar kita semua. Kita mau lihat mukanya satu sama lain. Kita mau foto ya. Kita mau tunjukkan senyum kita, semangat kita dari jam 10 sampai jam 3 tetap setia ya. Aku tunggu ya. Ini ada 2 layar. Ada 2 layar. Aku hitung yang layar yang pertama ya. Tunggu. Oke. Berikan senyum termanis ya. 1, 2, 3. Tahan dulu. Sebentar. Masih ada satu lagi. Tunggu. Tunggu ya. Oke, sekali lagi ya. Kanani belum ini ya. Kanani belum buka screen-nya. Kak Erni, Nekaro sih susah banget ini buka-buka. Videonya langsung tampil. Nanti Andre juga belum. Elizabeth belum. Iya. Nekaro ini ya, Bibi ya. Bibi Nandesari bukan? Ada Nekaro mah mukanya gak kelihatan Bibi. Siap nih. Siap Bi. Nah, mana mukanya bukan nanti? ini Nekaro Bi. Stop videonya. Bang Seraf Banu juga boleh dibuka Bang. Kak Sinta belum, Bang Abraham Tarigan, Bibi Nande Andre belum. Asinta belum, Asinta. Ya, Kak Asinta belum, Bibi Nekaro, Bibi Nande Andre. Kaskan. Saya bilang apa dia? Belum. Nah, Bibi udah kelihatan ya. Bibi Nande Andre, nggak ada ya? Gak apa-apa ya kita mulai dulu ya. Yuk, Kak Sinta ada? Kak Sinta. Yaudah ya, kita ulang ya, yuk. 1, senyum ya. 1, 2, 3.
Oke. Bentar dikirim ya. Oke. Bentar. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita mau tutup oleh doa yang dibawakan oleh Bang Tabong. Bang Tabong? Bang Tabong ada? Ya, yuk. Boleh tutup acara siang hari ini melalui doa, Bang? Udah, dengeran? Oke, udah Bang, udah oke. Yuk, kita akhiri perjumpaan kita di siang hari ini dengan berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menemani kami sepanjang hari ini dalam pelatihan kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami pengetahuan, hikmat, agar dapat kami mengerti apa yang kami pelajari, dan Tuhan menambahkan kepada kami pengetahuan sehingga dapat menyempurnakannya dan memberikan buat pelayanan kami di sekolah minggu kami ya Tuhan dan gereja kami. Biarlah kami menyerahkan semuanya ini Tuhan dalam pengasihan-Mu. Tak lupa kami mendoakan buat kawan kami, Pak Igrea Tuhan. Kami ucap syukur boleh belajar bersama. Biarlah Tuhan yang menambahkan kepada Pak Igrea kesabaran kepada kami dan pada semua Tuhan, para peserta yang boleh belajar dari apa yang diberikan kepada kami Tuhan. Biarlah memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya Tuhan, supaya apa yang Pak Igrea berikan dapat memberikan berkat dan memberikan berkat buat teman-teman kami, buat rekan-rekan pelayanan kami dan semua orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang pada hari ini Tuhan. Biarlah kami kiranya layak disebut jadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyerahkan sisa kehidupan kami dalam tangan pengasihan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Bang Tabong. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih semuanya ya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Ya, Buat ngurus. Salam kangen dari Karawaci. Salam kangen juga dari Pamulang ya Kak ya. Sampai ketemu lagi kita. Iya. Berikutnya. Oke, sampai ketemu di acara selanjutnya ya. Jangan kapok. Oke teman-teman, saya live ya. Teman-teman semua. Ya. Terima kasih ya, sebabnya sudah diizinkan ikut. Ya. Salam semuanya, salam. Oke. Ya, salam sehat semuanya. Ya. Sabina, iya Kak. Videonya kita di share ya video rekaman ini ya, buat belajar lagi kalau ada yang lupa-lupa kan namanya manusia ya. Ya, nanti besoknya 100% nyerap. Kak Igrea kita minta tolong dikirimin recordingnya ya Kak. Oke, siap Kak, nanti dikirimin. Kak Igrea juga. Oke. Yang pertama aku kirim fotonya dulu aja ya. Nanti yang lainnya betul. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat kita semuanya. Semangat Kak Igrea. Saya dulu ya, karena mau pindah. Jangan lupa makan baksonya. Bibi.